lagi di program kesayangan Anda, apalagi kelomkan berita Iko apa ponta. Kita di bulan Ramadan. Ya, betul sekali. 1441 Hijriah. Bulan yang sungguh mulia yang kita nanti-nantikan. Betul sekali. Untuk berlomba-lomba beribadah. Dan sama-sama kita sedang menjalankan ibadah puasa dalam keadaan COVID-19 ya. Apa itu COVID-19? Itu adalah virus. Bukan, itu adalah ujian. Betul. Untuk menaikkan ya, derajat manusia. Sekali ya, jadi untuk masyarakat Provinsi Jambi terutama selalu sabar, selalu tawakal. Dan selamat juga Provinsi Jambi sudah memasuki zona merah. Kota ya. Provinsi belum ya? Provinsi belum. Aduh, jangan mau kalah ya kabupaten-kabupaten lainnya. Terus tingkatkan tingkat penyebaran ya. Oh, janganlah. Ya, masyarakat, ini dia Iko berita apa ya. Di segmen awal ini ada berita dari mana, Om? Kita di Kota Jambi aja dulu nih, ada berita dari waduh, loading ya. Lagi dikirim berita. Waduh, men. Iya. Jadi mana sih? Seperti yang kita bilang tadi, itu Kota Jambi sudah memasuki zona merah ya. Kota ya, bukan provinsi ya. Jadi kali ini TNI tegaskan masyarakat agar janganlah pulang kampung ya. Betul sekali ya. Apa mudik? Pulang kampung atau mudik? Dua-duanya lah ya. Ini dia beritanya untuk kan. Dan Rem 042 Garuda Putih Kolonel Kap Zulkifli meminta masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas mudik di tengah pandemi virus corona. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona terus meluas di Provinsi Jambi. Selain meminta masyarakat untuk tidak mudik, anggota TNI juga akan melakukan penjagaan secara khusus bersama kepolisian dan dinas perhubungan di sejumlah titik posko di perbatasan Provinsi Jambi. Penjagaan tersebut akan terus ditingkatkan mengingat Kota Jambi telah ditetapkan sebagai zona merah virus corona. Itu sudah kebijakannya pemerintah ya, kita harus laksanakan. Kita harapkan memang dengan mobilisasi masyarakat yang tidak terlalu tinggi, diharapkan kan penyakit ini kan mudah-mudahan tidak menyebar kan. Harapan. Sekarang apalagi kan penerbangan kan hanya terbatas. Kemudian ada pemeriksaan juga di perbatasan. Kita harapkan. Ya sekarang ini kan jumlahnya sekitar 32 ya. Ya kita harapkan tidak nambah. Diketahui pelarangan mudik semakin gencar dan tegas dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa wilayah Kota Jambi telah ditetapkan sebagai zona merah virus corona akibat transmisi lokal telah terjadi. Asapatahangi, Cek TV, ngabari. Wah, ini TNI loh yang bilang. Iya, betul. Bukan ya. Bukan orang kaleng-kaleng ya. Jadi untuk masyarakat. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda tetap mudik atau mengikuti arahan? Saya balik kampung ya. Saya balik dusun ya. Dusun ya. Iya. Biar beda ya. Apa itu mudik? Mudik itu apa? Saya nggak jauh kok mudik. Iya. Mudik tuh ada jarak minimumnya kalau nggak salah kan? Betul. 2000 km berapa gitu kan? Untuk masyarakat harus lebih berhati-hati, stay safe dan harus di rumah aja. Kalian bisa pergunakan media sosial untuk bisa kreativitas ya. Apa tadi? Pakai IndiHome? Jangan. Beda cara. Kita lanjut ke berita kedua. Tuh, cepat sekali ya. Apa? Ini kali ini kita beralih ke Bangko, yaitu Kabupaten Merangin. Kali ini ada akses masuk ke kabupaten itu yang akhirnya ditutup. Betul, ya karena bahaya ya. Ini ya beritanya untuk Anda ya. Sejak menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang warganya paling banyak terjangkit virus corona, pemerintah Kabupaten Merangin langsung membuat surat edaran untuk menghentikan sementara aktivitas keluar masuk Kabupaten Merangin. Surat yang ditandatangani oleh Bupati Merangin pada 27 April lalu menegaskan sejumlah poin penting. Pertama, kendaraan bermotor dan penumpang yang boleh masuk ke wilayah Merangin ialah bernomor polisi berseri Merangin dan penumpang harus menunjukkan KTP Merangin.
Kedua, memerintahkan kendaraan bermotor atau penumpang untuk kembali ke daerah asal apabila ditemukan nomor polisi dak berseri Merangin serta penumpang dak memiliki KTP Merangin. Ketiga, bagi kendaraan bermotor dan penumpang yang keluar dari daerah Merangin, disarankan dak balik ke Kabupaten Merangin hingga pandemi virus corona mereda. Semua yang masuk ke Merangin dari luar Provinsi Jambi sementara bertolak. Di batas sudah ada surat yang telah dibaca oleh petugas di batas. Ya. Dari manapun, dari luar Merangin masuk ke Merangin sementara kami bawa. Riko Saputra, Cek TV, ngabari. Nah, dia lagi di program sana Anda berganti berita apa masih di suasana Ramadan yang penuh berkah. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka juga untuk kanti-kanti dan yang nontonnya di sore hari. Ada tarawih, sabar menanti ya. Kita tidak seperti biasanya, tidak ada tarawih. Tarawih tetap ada. Tapi tidak seperti biasanya ini ya, tidak di masjid dan bersama orang-orang ramai yang mencegah. Lebih baik daripada mengobati. Silakan Om, ada berita apa di segmen kali ini? Telah menyiapkan dari Jujuhan Bungo itu. Jujuhan bukannya Kerinci? Bukan, itu Jujun. Aduh, ya. Ini kita dari Kabupaten Flower baru dilantik seorang Hokage dari dusun Rio. Seorang Rio dari dusun baru Balai Panjang didesak warganya sendiri untuk turun tahta. Ini. Waduh, ada apakah ini? Ini dia beritanya untuk Anda ya. Di tengah wabah virus corona, warga baru Balai Panjang, Kecamatan Jujuan, Kabupaten Bungo, melakukan aksi penyegelan kantor Rio Baru Balai Panjang. Kedatangan puluhan warga baru Balai Panjang tersebut menuntut mundur Rio Henrizal yang baru terpilih menjadi Rio Dusun Baru Balai Panjang. Henrizal dilantik pada 22 April 2020 lalu oleh Bupati Bungo, bersamaan dengan 4 Rio di Kecamatan Jujuhan. Namun di hari pertama, Henrizal ngantor kantornya dikepung oleh warganya dewek di Dusun Baru Balai Panjang. Kedatangan puluhan warga baru Balai Panjang tersebut bersama ketua pemuda dan para mak-mak PKK membawa selebaran kertas yang bertulisan Henrizal mundur jadi Rio Baru Balai Panjang. Rio Henrizal beserta perangkatnya dipaksa keluar oleh warga yang melakukan aksi demo. Setelah perangkat dusun keluar, warga langsung menempelkan karton yang bertuliskan Henrizal harus mundur karena tidak bisa menyelesaikan SPJ saat dirinya menjadi Rio periode pertama. Selain itu, dalam selebaran juga bertuliskan ganti pimpinan yang tahu kepentingan masyarakat, bukan yang mementingkan dirinya dewek. KTP masyarakat banyak diambil tapi tidak ada gantinya. Herman selaku ketua BPD Baru Balai Panjang saat dikonfirmasi membenarkan puluhan warga baru Balai Panjang menyegel kantor Rio. Dikatakan Herman pihaknya akan membuat laporan kepada kecamatan atas tuntutan masyarakat yang meminta Rio Baru Henrizal mundur dari jabatan. Herman berharap permasalahan tersebut segera dapat diselesaikan. Masalah saya akan sebagai BPD itu akan mengambil tindakan ini. Untuk selanjutnya saya laporkan ke kantor camat atau camat sudah mengetahui. Jadi tindakan selanjutnya karena itu saya sebagai pimpinan saya di sini, saya ajukan ke camat dulu apa tindakan lanjut ini. Ilham, Cek TV, ngabari. Wow, luar biasa. Ini Henrizal namanya ya. Pak Henrizal, Anda diharap bersabar ya. Soeharto saja dilengserkan, apalagi Anda. Ya. Jadi mungkin kita sama-sama tahu bahwasanya untuk masyarakat juga harus lebih waspada juga ya. Betul. Untuk masyarakat juga jika memilih ada pemilihan segala macamnya, jangan sembarangan, jangan terjadi seperti halnya ya yang barusan kita lihat, baru saja dilantik sudah mau diturunkan. Ya, apalagi sekarang Rio itu apa nih, dana-dana ke desa itu banyak ya, jadi harus memilih orang yang benar-benar teruji kualitas standar nasionalnya. Standar DOT lah, kalau SNI udah biasa DOT kayak helm-helm juga. Kita lanjut ke berita kedua, ada berita apa Om? Kali ini kita beralih ke Kuala Tungkal, itu West Tanjung, Diabung ya. Kali ini 3 orang warga itu positif. 3 orang warganya positif. Ini berada di kecamatan rumah sakitnya ada di Kecamatan Merlung ya. Betul. Aku belum jelasnya nih pertanyaan Anda.
Di tengah wabah virus corona, warga baru Balai Panjang, Kecamatan Cucuan, Kabupaten Bungo melakukan aksi penyegelan kantor Rio Baru Balai Panjang. Kedatangan puluhan warga baru Balai Panjang tersebut menuntut mundur Rio Henrizal yang baru terpilih menjadi Rio Dusun Baru Balai Panjang. Henrizal dilantik pada 22 April 2020 lalu oleh Bupati Bungo bersamaan dengan 4 Rio di Kecamatan Cucuhan. Namun di hari pertama, Henrizal ngantor kantornya dikepung oleh warganya dewek di Dusun Baru Balai Panjang. Kedatangan puluhan warga baru Balai Panjang tersebut bersama ketua pemuda dan para mak-mak PKK membawa selebaran kertas yang bertulisan Henrizal mundur jadi Rio Baru Balai Panjang. Rio Henrizal beserta perangkatnya dipaksa keluar oleh warga yang melakukan aksi demo. Setelah perangkat dusun keluar, warga langsung menempelkan karton yang bertuliskan Henrizal harus mundur karena tidak bisa menyelesaikan SPJ saat dirinya menjadi Rio periode pertama. Selain itu, dalam selebaran juga bertuliskan ganti pimpinan yang tahu kepentingan masyarakat, bukan yang mementingkan dirinya dewek. KTP masyarakat banyak diambil tapi tidak ada gantinya. Herman selaku ketua BPD Baru Balai Panjang saat dikonfirmasi membenarkan puluhan warga baru Balai Panjang menyegel kantor Rio. Dikatakan Herman pihaknya akan membuat laporan kepada kecamatan atas tuntutan masyarakat yang meminta Rio Baru Henrizal mundur dari jabatan. Herman berharap permasalahan tersebut segera dapat diselesaikan. Masalah saya kan sebagai BPD akan mengambil tindakan ini. Untuk selanjutnya saya laporkan ke kantor camat atau camat sudah mengetahui. Jadi tindakan selanjutnya, karena itu saya sebagai pimpinan saya di sini, saya ajukan ke camat dulu apa tindakan lanjut ini. Ilham, Cek TV, Ngabari. Oh, welcome back. Ahlan wa sahlan. Kita berada di acara yang masih setia, tidak pernah rerun ya. Iya, ini selalu fresh ya, karena fresh from berita itu selalu ada, maka kami juga selalu ada untuk membawakan. Wow, sponsor. Ayo. Di segmen ketiga ini ada berita dari Kabupaten Kuala Penuh. Dari Kabupaten Kerinci ya, kota Sungai Penuh. Ya. Ini jambretnya ada yang beraksi dan berhasil dibekuk oleh polisi ya, Polres Kerinci. Jadi pria bernama Dimas ini, bukan Dimas Anggara, ditangkap polisi usai menjambret seorang perempuan di jalan raya ya, luar biasa di bulan Ramadan. Di siang-siang rame-rame berani bertindak kriminal ya. Untuk lebih jelasnya ini beritanya kepada ya. Berdasarkan kronologis penjamretan, saat itu korban balik dari kantornya hendak menuju ke rumah. Di saat korban berhenti dan hendak berbelok ke rumah, pelaku memukul tangan korban dan langsung mengambil tas milik korban berinisial W. Di dalam tas milik korban terdapat duit tunai senilai 8 juta rupiah. Kasat Reskrim Polres Kerinci Ibtu Edi Mardi Siswoyo mengatakan, setelah mendapatkan informasi mengenai penjamretan, polisi langsung melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Berdasarkan hasil rekaman CCTV milik warga yang terpasang di wilayah kejadian, polisi mengenali identitas pelaku penjamretan. Anggota Opsnal mendapat informasi pelaku berada di rumahnya di Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh. Kemudian anggota Opsnal langsung mengamankan pelaku dan barang bukti ke Polres Kerinci. Barang bukti yang diamankan berupa sekop sepeda motor, helm, baju, celana, dompet, dan flash disk, dan duit tunai 1 juta rupiah. Sedangkan duit tunai 7 juta rupiah lainnya sudah digunakan tersangka. Ini kita lakukan yaitu berdasarkan dari cek TKP yang kita lakukan, kemudian hasil penyelidikan anggota Opsnal di lapangan. Selanjutnya dengan adanya petunjuk yang didapatkan dari CCTV di sekitar TKP, akhirnya kita bisa mendapatkan ciri-ciri pelaku maupun motor yang digunakan. Ada dasar itu kita coba kembangkan dan kita amankan laki-laki tersebut di rumahnya. Selanjutnya didapatkan barang bukti berupa sepeda motor berupa dengan uang dengan sisa hasil pencucian tadi, sebesar sisanya 1 juta. Jadi kerugian yang dialami oleh Ibu Wagina ini adalah lebih kurang 8 juta, itu berupa dengan dokumen-dokumen
ataupun kartu identitas lain seperti prestis dan lain sebagainya yang ada di dalam dompet. Tersangka diancam dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP dengan hukuman 4 tahun penjara. Kasat Reskrim Polres Kerinci menghimbau dengan kondisi pandemi virus corona saat itu, serta di tengah momen Ramadan, masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci berhati-hati dan tidak menggunakan perhiasan yang mencolok pada saat bepergian, karena dapat memancing tindak pidana kejahatan. Selain itu pula, apabila ada warga yang hendak ke bank, maka disarankan untuk meminta pengawalan dari polisi. Penri, Cek TV, ngabari. Waduh, naas, kurang ini mungkin, kurang. Sebenarnya kita juga takutkan hal ini terjadi ya, di mana banyak orang yang dirumahkan dari pekerjaannya, kemudian banyak juga yang membutuhkan uang ataupun makanan segala macamnya. Banyak juga yang dilepaskan narapidana. Itu juga, jadi akhirnya ekonomi dan sosial menjadi dasar utama untuk orang berbuat jahat. Nah, itu yang kita takutkan. Dan beberapa hari ini juga banyak, selain yang ada di Kerinci, di Kota Jambi juga baru-baru ini ada jambret yang barusan tertangkap di samping DPRD Kota Jambi. Luar biasa. Tapi untuk masyarakat juga harus berhati-hati, jangan keluar sembarangan dengan menggunakan perhiasan atau membawa handphone yang berlebih-lebihan lah ya. Perhiasan udah nggak ada mungkin. Sudah nggak ada ya. Lanjut kita ke Kabupaten Dendang. Kabupaten Dendang. Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabur Timur. Ya, kali ini ada yang santri, yaitu yang berasal dari Kecamatan Dendang ini positif rapid test. Jadi dia langsung dijemput oleh medical team. Ini dia bertanya apa. Beredar foto dan video warga Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang dijemput oleh petugas medis dengan alat pelindung diri lengkap. Diketahui warga tersebut merupakan seorang santri yang baru balik dari Provinsi Jawa Timur. Ia dijemput tim medis ber-APD lengkap setelah dijatuhkan positif terjangkit virus pada pemeriksaan rapid test. Ia merupakan salah seorang dari 23 santri yang tiba di Tanjung Jabung Timur pada 18 April lalu. Sekda Tanjabtim sekaligus juru bicara gugus tugas COVID-19 Tanjabtim, Sapril, membenarkan pasien yang dijemput tersebut berjenis kelamin laki-laki berumur 15 tahun, datang dari pesantren Al-Fatah, Temboro, Magetan, Jawa Timur, dan berdomisili di Kecamatan Dendang. Selama di Tanjabtim, pasien positif rapid test IKO mengisolasi diri di kediamannya dan tidak pernah keluar dari rumah. Kemudian pada Kamis 23 April, santri tersebut telah dijemput dan diisolasi di RSUD Nurdin Hamzah Tanjabtim. Sementara untuk kedua orang tua dan adiknya yang selama telah berkontak langsung di rumah juga akan dilakukan rapid test dan dilakukan isolasi secara mandiri. Sapril menjelaskan, seorang tersebut masih kategori orang tanpa gejala atau OTG. Untuk riwayat perjalanan, ia berangkat dari pondok pesantren Al-Fatah pada Kamis 16 April 2020 menggunakan mobil bus bersama rekan-rekannya dari berbagai kabupaten kota di Provinsi Jambi lainnya. Setelah tiba di Pal 10 Kota Jambi, dilanjutkan balik menggunakan mobil pribadi bersama kawan dan orang tua santri yang berasal dari Kecamatan Dendang berjumlah 6 orang dalam satu kendaraan. Setelah tiba di Dendang pada Sabtu 18 April 2020, Dinas Kesehatan Tanjabtim menyarankan para santri untuk langsung melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing selama 14 hari. Setelah 6 hari pertama, 7 santri yang berada di Kecamatan Dendang dilakukan rapid test oleh pihak puskesmas dan sekok diantaranya dinyatakan positif dan masuk klasifikasi orang tanpa gejala. Orangku akan dirapid test kedua kalinya pada 3 Mei 2020 mendatang. Sapril menambahkan diduga yang bersangkutan terpapar virus sewaktu dalam perjalanan dari Pulau Jawa menuju Tanjabtim. Pihak kabupaten akan berkoordinasi kepada gugus tugas provinsi untuk melakukan uji swab ke pusat untuk santri yang positif rapid test. Yang hasil rapid testnya positif satu orang itu akan kita lakukan isolasi di Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah di Masabak, yang mana santri tersebut saat ini kondisinya tidak ada keluhan, sehingga
untuk memastikan apakah santri tersebut terinfeksi atau tidak, maka kita akan lanjutkan yang tentunya akan kita koordinasikan terlebih dahulu dengan pihak provinsi, dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi untuk melaksanakan swab test. Rama Admiram, Cek TV, ngabari. Wow. Segmen terakhir ganti-ganti. Ya, Nanti iya. kembali ada berita dari Tanjung Jabung Timur. Kali ini ada dari Muara Sabak, yaitu polisi berhasil menemukan sepasang kekasih yang sedang berpacaran di malam-malam hari di bulan-bulan Ramadan. Wah, luar biasa ya. Suruh diam di rumah, takut corona, dia malah berkeliaran. Mungkin diskusi kan masalah corona. Ini dia tanya untuk kan. Bulan suci Ramadan seyogyanya digunakan untuk melakukan ibadah dan mendekatkan diri bagi umat muslim. Namun hal itu berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan beberapa remaja di Kecamatan Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur. Sepasang muda-mudi kedapatan sedang berduaan di salah satu taman yang ada di seputaran wilayah perkantoran, tepatnya di Taman Jaksa yang bersebelahan dengan kantor Kejaksaan Tinggi Negeri Muara Sabak. Diketahui remaja perempuan masih anak di bawah umur dan masih sekolah di salah satu SMP di Tanjung Jabung Timur. Sedangkan remaja laki-laki berasal dari Kecamatan Dendang yang jauh-jauh datang untuk nemui pacarnya. Di tempat terpisah, sekumpulan remaja kedapatan sedang melakukan pesta minum-minuman tua di depan Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah. Sungguh disayangkan beberapa di antara orangko ada yang sedang memakai baju muslim lengkap dengan kopiah. Orangko berkumpul dan minum tua bersama kawan-kawannya. Dalam operasi Iko, pihak Sabhara Polres Tanjabtim tidak melakukan penangkapan. Namun para remaja tersebut terlebih dahulu diberikan efek jero dengan diberikan hukuman di tempat. Orangko diimbau untuk tetap di rumah dan tidak berkumpul. Selain pandemi corona yang masih berlangsung saat Iko juga masih suasana Ramadan. Rama Admiram, Cek TV, ngabar. Waduh, itu luar biasa ya. Apakah orang tuanya tidak mengawasi, ya, terutama yang perempuan ya? Mungkin dia pintar berbohong. Iya. Mak, aku terawih. Atau kerja kelompok. Waduh. Tapi untuk adik-adik yang liburnya sudah cukup lama dan bosan sudah ngapain aja di rumah sudah dilakukan, alangkah lebih baiknya kamu juga melakukan hal-hal yang lebih positif. Bikin konten, ya kan, gunakan sosmedmu untuk berjualan. Misalnya kamu bikin takjil, ya kan. Pantasan ini ya, belakangan ini jumlah yang mengunggah TikTok itu meningkat. Luar biasa. Kemudian kamu juga bisa untuk berjualan ya. Berjualan sudah ya. Udah gitu kamu bisa kajian online, ya kan? Atau kamu membaca buku-buku referensi yang bisa menunjang untuk pendidikan kalian. Nah, gitu. Jadi mending di rumah aja daripada kamu pacaran, berdua-duaan, corona nggak dapet, tapi kamu nanti ya kita tidak tahu. Kita hanya menakutkan atau takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan juga ada yang pesta-pesta tua ya. Dan memakai pakaian muslim. Mungkin temanya Ramadan. Apa nih kode dress kita? Baju koko biar syariah. Iya, biar berkah. Tuanya berkah kan. Terima kasih ganti-ganti sudah menyaksikan Iko Berita Tapapo di edisi perdana di bulan Ramadan kali ini. Alright. Kalian tetap jaga kesehatan di rumah aja, jangan kemana-mana. Tetap saksikan Iko Berita setiap hari Rabu malam Kamis. Kemudian kalian bisa nonton Jack TV setiap hari karena ada Ramadan Berkah season 4. Dan juga kalian bisa nonton program-program yang ada di Jack TV dan berita-berita. Kalian juga bisa update situasi terbaru dengan membaca sekitarjambi.com. Betul sekali. Follow Instagram kami berdua. Iya. Dan juga follow Instagram Jack TV atau sekitarjambi.com atau SJ_Jambi. Dan kalian juga bisa subscribe YouTube channel kami di Jack TV ya. Terima kasih sudah menyaksikan Iko Berita Tapapo. Saya Andika Kusuma pamit undur diri. Saya Yonglek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap berkah. Jambi berkah. Berkah Ramadan.